Hai, selamat pagi Sobat Adiaksa. Semangat pagi yang luar biasa mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini. Berjumpa lagi dengan saya, Joy Sinaga. Seperti biasa, kegiatan rutin Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada minggu kedua setiap bulannya dengan program unggulannya Jaksa Daring atau Jaksa dalam Jaringan yang merupakan konsultasi hukum dan penyuluhan hukum secara gratis yang disiarkan langsung secara live melalui akun Instagram Kejati Sumut. Nah, Sobat Adiaksa yang baru berada, jangan kemana-mana, tetap tongkrongi Instagram Kejati Sumut. Pagi hari ini Kamis 8 September 2022, kami mengangkat tema pidana militer sebagai struktur baru di Kejaksaan. Dan sebagai narasumber kita pada pagi hari ini, kami menghadirkan langsung Bapak Kolonel CHK Mahmud Subakti SMK selaku Asisten Tindak Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu Joyce. Ya, mungkin bisa disapa Sobat Adiaksa. Selamat pagi Sobat Adiaksa. Terima kasih Pak. Mungkin Sobat Adiaksa hari ini pasti merasa ada yang berbeda ya. Biasanya kan narasumber kita mengenakan seragam kejaksaan, dan hari ini narasumber kita adalah Bapak dari perwira TNI ya Pak ya? Iya. Ya. Bapak ini sebagai asisten pidana militer di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan baru dilantik ya Pak ya? Ya, kita dilantik tanggal 26 Maret. Tentang perjalanan karir Bapak boleh ya Pak ya? Ya boleh. Bapak sebelum memakai seragam TNI pasti kan mengikuti kegiatan mengikuti pendidikan dulu ya Pak ya? Ya. Dan diawali dengan pendidikan di akademi ya Pak ya? Di sekolah perwira TNI. Oh, dulu namanya sekolah perwira TNI. Ya. Sekarang sama dengan akademi. Ya, SPAPK. Oh, SPAPK. SPAPK. Ya. Prajurit karir. Prajurit karir. Itu tahun berapa itu Pak? 94. 94. Ya. Nah, setelah itu Bapak menjalani beberapa tempat bertugas. Ya. Ya. Dan sebelum ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Bapak bertugas di mana Pak? Oh, ya. Jadi Bu Joyce, ya rekan-rekan sobat-sobat sekalian, ya saya memang sudah banyak bertugas, ya wilayah Indonesia ini sudah banyak. Penempatan saya pertama memang di Jakarta, selanjutnya pernah di Auditorat Militer di Pontianak, pernah di Sekolah Tinggi Hukum Militer di Jakarta, pernah di Pengadilan Militer di Palembang, pernah sebagai perwira hukum Kodam di Ambon. Sudah mengelilingi Indonesia. Ya, benar. Sudah pernah jadi kepala tahanan militer di Papua dan pernah menjadi kepala auditorat militer di Manado. Setelah itu saya kembali ke Jakarta di Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer. Setelah itu baru saya penempatan sebagai Aspidmil di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Berarti sudah panjang sekali perjalanan Bapak ya? Benar. Sudah Indonesia. Iya, sudah hampir semua provinsi di Indonesia Bapak jalani. Iya. Luar biasa, mantap. Iya. Dan Bapak terpilih ataupun dilantik sebagai asisten pidana militer di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Itu apakah memang keinginan Bapak sendiri atau memang ada suatu ujian atau tes atau promosi dari kesatuan Bapak? Kalau dari kita, dari Panglima TNI, ini karena ini organisasi baru, ya karena basic saya adalah kor hukum. Oh iya. Jadi kalau di penempatan di Aspidmil ini pun itu kor hukum. Jadi itu adalah pilihan dari pimpinan TNI, dalam hal ini Panglima TNI. Ya. Mungkin Sobat Adiaksa sudah memahami ya bagaimana sampai Pak Aspidmil bisa bertugas sebagai asisten di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Jadi memang sudah bagian Bapak kan bagian hukumnya gitu ya. Benar. Jadi memang berhubungan sekali dengan kejaksaan yang bertugas sebagai aparat hukum. Iya. Gitu ya Pak.
Nah, mungkin kan Bapak baru beberapa hari nih ya, belum lama ya Pak di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bertugas ya. Baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Ya, 2 minggu. Nah, kalau menurut Bapak, gimana ya Pak rasanya bekerja di Kejaksaan yang bertemu dan bergabung dengan kami yang berseragam coklat, Bapak dari TNI, gimana perasaannya Pak? Saya sebetulnya senang. Iya. Senang kenapa? Karena basic saya orang hukum dan sebelumnya pun saya pernah berdinas di Auditorat Militer. Auditorat Militer itu sama dengan kejaksaan. Oh iya. Cuma kalau auditorat itu adalah jaksa militer. Jaksa militer. Jadi saya hanya adaptasi, ya mungkin ya pakaian saya ini nanti sewaktu-waktu pakaian jaksa, sewaktu-waktu pakaian TNI, dan saya bangga untuk berdinas di sini. Terima kasih Pak. Tepuk tangan buat Pak Aspitmil. Terima kasih luar biasa. Kami sangat bangga sekali. Bapak sangat bangga mengenal seragam kami. Ya. Nah, setelah Bapak bertugas di Kejaksaan Tinggi sebagai Aspitmil, apakah seragam TNI Bapak gunakan atau ada waktu-waktunya, ada hari-harinya? Jadi untuk pemakaian seragam ada waktu-waktunya. Ya. Kalau di sini di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, saya setiap hari Senin dan hari Selasa pakaian kejaksaan. Ya. Dan hari Rabu sampai hari Jumat pakaian TNI. Nah, itu makanya untuk sahabat-sahabat ya jangan heran nanti saya pakaian TNI, sekali-sekali pakaian ya, pakai kejaksaan. Jadi jangan nanti dikira oh ini Aspitmil ini jangan-jangan tentara gadungan ini, jangan-jangan jaksa gadungan. Nah, itu makanya saya bersyukur bisa sosialisasi ini supaya banyak yang mengetahui. Terima kasih banyak Pak. Ya, sebelum kita sampai kepada materi, mungkin kita bisa melihat dulu yang sudah bergabung, bisa dibantu nih. Saya lihat dulu ikunya. Dan apa namanya? Ya. Ya, sudah banyak yang bergabung hari ini ya. Terima kasih buat Sobat Adiaksa yang sudah bergabung bersama dengan kami. Kami akan menunggu mungkin ada pertanyaan ataupun informasi yang ingin ditanyakan kepada kami, khususnya seputar tentang pidana militer. Kami tunggu ya Sobat Adiaksa. Oke, baiklah kita masuk ke materi ya Pak ya. Kita kan mau tanya-tanya dulu nih Pak. Dasarnya yaitu tentang peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Ini mungkin sudah melakukan perubahan kedua tentang peraturan Presiden ini, yang sebelumnya peraturan Presiden nomor 38 tahun 2010. Jadi di situ ada penambahan bidang pidana militer. Bidang pidana militer ini kalau di Kejaksaan Agung itu disebut Jampitmil. Jampitmil itu bidang pidana Jaksa Agung Muda bidang pidana militer. Pejabatnya adalah Jampitmil, Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Itu tingkat di Kejaksaan Agung. Di Sumatera Utara ini Aspitmil, bidang pidana militer. Untuk jabatannya adalah Aspitmil. Nah, jadi tugas daripada Jampitmil itu adalah pembantu pimpinan dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Tugas kita itu yang paling pokok itu adalah mengkoordinasikan teknis penuntutan, baik itu di Auditorat Militer maupun di kejaksaan-kejaksaan yang berada di wilayah Sumatera Utara. Artinya bahwa kita mengkoordinasikan teknis penuntutan itu ke Auditorat Militer, para kajari-kajari di bawah jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Jadi artinya apa? Artinya supaya penuntutan itu dia harus ya transparan, cepat, ya supaya penuntutan rasa keadilan masyarakat. Dan untuk melayani setiap permasalahan-permasalahan hukum di masyarakat kita selesaikan secepat mungkin. Ya. Jadi supaya ada kepastian hukum juga ya Pak ya, benar. keadilan juga Keadilan masyarakat ataupun untuk perkara-perkara yang berhubungan dengan pidana. ya. Ini ada pertanyaan dari Rawi. Kalau di Kejaksaan Negeri, apakah ada pidana militer? Nah, ini dia. Karena memang kan tidak semua tahu, saya bilang tadi ya Pak ya, tidak semua orang mengetahui ada pidana militer di Kejaksaan. Iya. Ya mungkin bisa dijawab Pak? Bisa. Jadi mungkin ini kan karena bidang kita ini masih baru, walaupun di Kejaksaan Agung masih baru, di Kejaksaan Tinggi masih baru, karena kita di TNI ini keterbatasan personil. Oh iya. Rencananya ke depannya memang di Kejari pun akan diisi juga orang-orang untuk bidang pidana militer. Cuma karena keterbatasan personil, ya mungkin diadakan dulu setingkat Kejaksaan Tinggi. Kedepannya mungkin ya akan dibentuk ya. Nah, ini mungkin masih baru, masih proses, semuanya masih dalam rangka perbaikan, perubahan. Tapi suatu saat nanti juga akan ada pejabatnya di Kejaksaan Negeri. Benar. Kalau di Kejaksaan Negeri namanya kan kepala seksi Pak. Ya, kasih. Ya. Ya, ini juga ada pertanyaan ya. Ya, oke. Kita sambung lagi. Ada pertanyaan lagi belum? Oke, ini ada pertanyaan dari ada sapaan dari Lampung. Hostnya keren. Oh, terima kasih Lampung. Iya, ini makin banyak yang bergabung nih Pak. Ini ada dari Teku Isra Muntahar. Berapa Kejaksaan RI khususnya Kejati semakin jaya di darat, laut, dan udara. Ya, terima kasih. Dukung terus ya kami. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Apakah itu Pak perkara koneksitas? Karena ini kan adanya pidana militer di Kejaksaan karena adanya perkara koneksitas ya Pak ya. Ya. Mungkin Sobat Adiaksa juga belum memahami, ada masih banyak pertanyaan. Apa itu perkara koneksitas? Kenapa mesti ada perwira TNI di Kejaksaan? Ya. Gitu. Ya. Dan bagaimana pengaturannya? Ya. Jadi mungkin ini pertanyaan bagus. Ya. Kenapa? Sebetulnya kita menangani teknis penuntutan, auditorat, dan penanganan perkara koneksitas. Sebetulnya perkara koneksitas ini sudah lama. Di aturan itu pun sudah jelas dan lengkap. Sebetulnya perkara koneksitas ini sudah diatur di KUHP. Jadi dari dulu sudah pernah kita laksanakan. Dan kalau dulu ada itu tim tetap. Ya, tim tetap itu tergantung. Kalau di KUHP itu kan diatur dari pasal 89 sampai pasal 91. Itu diatur semuanya siapa saja yang dikenakan perkara koneksitas, penanganannya gimana, itu dilihat. Jadi misalnya begini, ada perkara yang dilakukan oleh TNI beserta masyarakat sipil. Itu penanganannya nanti itu dibentuk tim tetap. Maksudnya tim tetapnya dari TNI Pak? Dari TNI ada. Ya. Misalnya begini, dari TNI misalnya dari polisi militer, ya. Ada polisi kepolisian. Itu tingkat penyidikan. Kalau tingkat penuntutan nanti ada jaksa. Ya. Dengan kalau dari militer, auditorat militer, auditor militer. Begitu juga di pengadilan. Pengadilan itu pun dibentuk. Ada hakimnya hakim militer, ada hakim pengadilan negeri. Jadi
Jadi dia nanti kita lihat ini kepentingan mana yang lebih banyak dirugikan. Misalnya begini, kalau perkara koneksitas ini yang lebih banyak dirugikan militer, hakimnya nanti akan dipimpin oleh hakim militer, hakim ketuanya, hakim anggota mungkin dari pengadilan negeri, hakim umum. Begitu juga kalau misalnya lebih dirugikan kepentingan umum, itu akan hakimnya dari hakim ketuanya hakim umum, hakim anggotanya hakim militer. Jadi kita lihat. Dan dengan adanya perkara koneksitas ini, adanya pidana militer ini, maka perkara koneksitas ini akan lebih gampang kita selesaikan dan lebih mudah pembuktiannya dan lebih gampang untuk kerjasama baik antara TNI dan kejaksaan. Ya. Pak ya. Nah, berarti nanti Pak pada saat persidangan seperti Pak bilang tadi bahwa bila dirugikan pihak dari TNI yang dirugikan, maka diambil ditunjuk hakimnya dari TNI. Ya. Nah, jadi yang saya tanyakan, bersidangnya apakah duduk bersama dari TNI dan dari pengadilan umum atau terpisah Pak pengadilannya? Gitu. Nah itu makanya kan awal pun saya katakan mana kepentingan mana. Ya. Bisa saja karena pengadilan itu kan sama. Ya. Nah itu makanya di Mahkamah Agung kan pengadilan itu satu atap, ya boleh aja bersidang di pengadilan militer, di sana aja di pengadilan negeri. Jadi kita harapkan dengan keberadaan kita di sini ini bisa mengkoordinasikan semua. Oh, ya. Jadi setelah kita mengkoordinasikan, ya artinya segala sesuatu yang diharapkan masyarakat, ya kita bisa melaksanakan. Artinya ya bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan keadilan, mendapatkan pelayanan hukum yang baik, itulah kita terapkan nanti supaya kedepannya lebih baik. Jadi memang sangat dibutuhkan sekali adanya pidana militer di kejaksaan. Benar. Karena memang banyak perkara koneksitas yang terjadi ya Pak ya. Ya. Nah kita berharap ke depannya akan ada kepastian hukum, ada keadilan buat masyarakat. Ya. Cuma untuk persidangan perkara koneksitas ini masih kita melaksanakan perkaranya masih di skrip. Nah, nanti yang sudah koneksitas sekarang di Kejaksaan Agung dalam perkara TWP dengan perkara satelit itu sudah dilaksanakan oleh Jampitmil di Jakarta. Sudah, itu perkaranya sudah koneksitas. Ya. Saya sudah bergabung berarti Pak dalam satu pengadilan. Sudah, itu. Jadi berarti ada jaksa dari kejaksaan, ya. Ada jaksa dari auditor, ya. Ada hakim dari pengadilan umum, ya. Dan hakim dari militer. Itu sepertinya kalau kita saksikan persidangannya seru ya Pak ya. Mungkin bisa minum dulu Pak sambil-sambilan. Iya. Ada pertanyaan lagi deh? Belum ada ya. Kita masih menunggu pertanyaan dari Sobat Adiaksa. Ya, mungkin Sobat Adiaksa bisa dibantu share ya live kami kepada teman-teman, kepada saudara, sahabat, supaya banyak yang mengikuti live Instagram ini sehingga kita semakin banyak dapat informasi tentang persidangan militer. Karena ini bidang yang baru, sebenarnya sangat asik dan sangat unik ya Pak. Saya pribadi aja bisa bersama Bapak saat ini duduk bersama saya sebagai host, rasanya luar biasa Pak. Waktu pertama kali tadi saya agak grogi juga nih Pak. Wow, saya mewawancarai seorang asisten yang berasal dari kesatuan yang berbeda dan punya seragam berbeda dengan saya. Tapi kalau biasa Bapak betul-betul humble dan sangat berwibawa dan sangat membantu kami dengan informasi. Dan kapan-kapan Pak kalau ada waktu juga kita bisa berbincang-bincang lagi dalam jasa dari ini
Bapak dengan menggunakan seragam kejaksaan. Boleh, Ya. boleh. Iya, terima kasih Pak. Ya ini. Ini ada pertanyaan dari Rali 3609. Ya. Apa bisa pidana militer menangani perkara korupsi? Ya, ini pertanyaan yang bagus nih Pak ya. Ya, silakan Pak, mohon dibantu dijawab. Ya, jadi sahabat siapa namanya? Rali. Iya. jadi semuanya perkara, mau itu tidak pidana umum, tidak pidana khususnya perkara-perkara korupsi, kita tangani. Oh iya. Jadi semuanya perkara kita tangani. Kalau yang sekarang yang sedang kita laksanakan di Jakarta itu perkara korupsi. Oh Ya, iya. jadi di Kejaksaan Agung Oh iya. yang perkara TWP dan satelit itu perkara korupsi. Itu yang menangani itu Jampitsus. Ya, jadi dengan Jampitmil koordinasinya. Koordinasi Pak ya. Perkaranya menyangkut perkara korupsi. Sehingga koordinasi antara Jampitmil dengan Jampitsus. Ya. Jadi semuanya perkara kita tanganin. Iya. Tidak hanya perkara dari pencurian, KWP, atau dari semua perkara ditangani sepanjang itu menyangkut perkara koneksitas. Iya. Ini lagi ada, Bravo Kejaksaan, salam buat host yang cantik. Oh, terima kasih Pak Rali, terima kasih. Ya, salam kembali. Tetap ikuti live kami ya, dukung terus Sejati Sumut. Oke, terima kasih. Nah, ini Pak, sehubungan dengan tugas dan wewenang dari Jampitmil, ya, bagaimana pelaksanaannya di lapangan Pak? Jadi untuk tugas kita ini kan sebetulnya tugas kita ini kan melaksanakan koordinasi teknis penuntutan dan perkara koneksitas. Nah, jadi kita ini ya fungsi koordinasi itu itu untuk auditor, untuk para kajari semuanya. Ya, kalau internal kita koordinasi ke kajari di bawah jajaran Kejati Sumatera Utara. Di luar itu, di eksternal kita koordinasi ke POM Angkatan, POM TNI, termasuk POM Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dengan auditor. Kalau di sini auditorat militer 102 Medan dengan auditorat militer tinggi. Kalau di kejaksaan itu jaksa tinggi militer. Nah, jadi dengan pengadilan militer. Pengadilan militer pun di sini ada pengadilan militer tinggi, ada pengadilan militer. Kalau di pengadilan umum itu ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi. Sama. Jadi koordinasi. Jadi saya selaku asisten pidana militer itu wilayah kerja saya di samping di Sumatera Utara. Itu karena ada di sini auditorat militer tinggi. Jadi auditorat militer tinggi itu menangani perkara yang pangkatnya mayor ke atas. Ada aturannya kan Pak ya? Ada. Jadi auditorat militer tinggi ini wilayah kerjanya itu dari Aceh sampai ke Lampung. Yang Medan. Jadi apabila nanti ada perkara yang pelakunya adalah militer yang pangkatnya mayor ke atas, itu yang nangani nanti auditorat militer tinggi. Nanti koordinasi dengan kami.
Jadi walaupun nanti di Lampung melakukan tindak pidana, yang koordinasi nanti dengan Auditorat Militer Tinggi kami. Jadi karena dia yang menangani se-Sumatera ini, dia yang menangani. Jadi kalau pangkatnya nanti mayor ke atas yang melakukan tindak pidana, ya kita yang koordinasikan. Karena mungkin belum ada pidana militer, pengadilan tinggi pidana militer di semua provinsi ya. Benar. Masih ada di Sumatera Utara. Ya. Jadi tetap terjadi ada terjadi perkara, tetap harus koordinasi dengan asisten pidana militer yang di Sumatera Utara. Untuk yang kejadiannya di Medan. Kalau untuk tingkat Auditorat Militer Tinggi, walaupun kejadiannya di Lampung, yang mengkoordinasikan kita. Oh ya. Jadi mengkoordinasikan kita ke Minti. Kecuali bila itu yang pangkatnya di bawah mayor ya Pak ya? Ya, di bawah mayor itu kewenangan kita hanya se-Sumatera Utara. Oh ya. Iya. Jadi se-Sumatera Utara. Jadi kalau pangkatnya kapten sampai Prada, itu kita yang mengkoordinasikan. Iya. Memang karena ini masih baru Pak, iya. Kita masih bingung dulu ya. Kalau di pengadilan negeri, kalau di pengadilan umum kan Pak, pengadilan tinggi itu kan perkara dari pengadilan tinggi yang tidak merasa kurang puas dan tidak merasa adil, dia banding. Gitu. Ternyata di pengadilan tinggi militer berbeda. Itu yang pangkatnya mayor ke atas. Ya. Mayor itu dari pangkat mayor sampai jenderal. Itu beda. Jadi Sobat Adiaksa, ini suatu informasi yang baru buat kita semuanya. Saya sendiri pun baru tahu ini Pak. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ocha. Ya. Pak, saya mau tanya bagaimana penanganan perkara kalau ada anggota TNI yang tersangkut masalah hukum. Nah, ini tadi Pak, perkara masalahnya. Ya. Dibantu Pak menjawabnya Pak. Ini pertanyaannya? Iya. Bagaimana penanganan perkara kalau ada anggota TNI yang tersangkut masalah hukum? Oh, ya. Nah, jadi prosedurnya itu kalau anggota TNI yang melakukan tindak pidana, ya penyidiknya Om. Jadi prajurit ini TNI ini kesatuannya apa? Jadi kalau misalnya saya kan angkatan darat, ada angkatan laut, ada angkatan udara. Apabila anggota TNI yang melakukan tindak pidana, kalau dia angkatan darat, harus laporan ke POM angkatan darat. Apabila prajurit TNI angkatan laut yang melakukan tindak pidana, laporannya ke POM angkatan laut. Begitu juga dengan angkatan udara, laporan ke POM. Jadi tergantung matranya. Jadi matranya kalau angkatan darat ke POM angkatan darat, angkatan laut ke POM angkatan laut, angkatan darat ke POM. Setelah itu dilakukan penyidikan, nanti penyidik akan melimpahkan berkas perkara ke Auditorat Militer. Ya, nanti setelah Auditorat Militer menerima berkas perkara, ya sama saya kira dengan di kejaksaan, diadakan penelitian apakah syarat formil materialnya sudah terpenuhi. Nah, kalau sudah terpenuhi itu semua, akan dilimpahkan ke pengadilan militer. Nah, jadi karena ini tadi pertanyaannya, kalau ini perkara kalau ada anggota TNI, prosesnya begitu, nanti akan disidang di pengadilan militer. Begitu disidang di pengadilan militer, diputus, ya kalau hukumannya berapa, akan dieksekusi, ada lembaga pemasyarakatan militer. Oh, begitu ya Pak ya? Ada lembaga pemasyarakatan militer. Ya, jadi kalau di umum itu lapas. Nah, kalau kita ada lembaga pemasyarakatan militer. Begitu prosesnya. Jadi nggak usah ragu-ragu, kalau ada melakukan tindak pidana, laporkan aja.
Kalau yang melaporkan itu bisa siapa saja Pak? Boleh? Bisa saja. Bisa, ya? Kalau yang mengetahui yang melihat terjadi tindak pidana kan bisa saja melapor. Dan kalau melapornya kemana ya Pak? Ke POM. POM. POM angkatan. Angkatan. Tergantung dia, kalau angkatan darat ke POM, kalau di sini Ya. dan Pomdam, Denpom. Kalau angkatan laut dia dan Pomal. Jadi kita harus tahu dulu dia ini berasal dari mana ya. Iya. Baru kita bawa ke POM-nya sesuai Iya. dengan angkatannya. Demikian. Ya, informasi yang sangat berguna sekali buat kami. Karena kadang-kadang kita di masyarakat umum ini kan kita nggak tahu nih. Yang kami tahu tuh Pak, pokoknya ini seragamnya kalau putih-putih nih angkatan laut nih, Iya. hijaunya angkatan darat, kalau biru angkatan udara kan begitu ya Pak. Tapi kita nggak tahu ternyata mereka ada POM masing-masing. Ada. Tidak seperti kita orang sipil, kalau ada yang melakukan kejahatan langsung lapor ke polisi. Iya. Nah, perbedaannya. Jadi Sobat Adiaksa, informasi yang sangat penting sekali buat kita semua dan sangat menarik sekali ya. Jadi menambah wawasan kita, ternyata ada banyak yang kita baru ketahui tentang TNI ini dan dengan militer. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Nur Hasana. Izin tanya Pak, Aspid Mil ada bidang yang dibawahi lagi? Ya, mungkin pertanyaannya seperti kira-kira Pak, apakah ada lagi bidang di bawah Aspid Mil? Oh iya. Terima kasih. Jadi struktur dari Aspid Mil itu ada. Jadi di bawah Aspid Mil ada 3 kasih. Oh iya. Ya. Kasih penindakan, kasih penuntutan, dengan kasih eksekusi dan upaya hukum luar biasa dan eksaminasi. Jadi di bawah Aspid Mil itu ada 3 kasih. Jadi itu makanya karena belum ada dikejar-kejari untuk bidang pidana militer, ya di bawahnya hanya 3 kasih. Ya. Nanti mungkin semakin lama berkembang, semakin dibuat perubahan-perubahan yang baik, dikejari juga perjuangan kasih-kasihnya ya Pak ya. Iya. Ya. Ya ini banyak yang bergabung nih Pak, ada dari Ria Siagian, Pitner hebat. Oke, terima kasih Ria. Terima kasih, dukung terus ya. Oke, banyak yang bergabung Pak. Ternyata banyak orang tertarik dengan Pak dengan pidana militer ini, apalagi Bapak tampil di luar sini dan saya kayak gini. Pengen tahu bagaimana ya rasanya, bagaimana sih apa sebenarnya yang ada, kenapa ya kejaksaan ini sampai ada pidana militer? Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak ya dari apakah pelaksanaan tugas dan kewenangan jakpro ini tidak bertentangan dengan tugas-tugas dari aparat penegak hukum yang ada di militer? Jadi perlu saya garis bawahi kembali bahwa itu dengan keberadaan kita di kejaksaan, mau di Jampit Mil, di Aspid Mil, itu tidak mengurangi dari tugas-tugas militer yang lain. Penanganan perkara-perkara koneksitas. Jadi tetap. Jadi kalau ada pelakunya TNI tetap disidangkan dan auditornya pun tetap dari auditor militer. Jadi bukan ini kadang-kadang memang orang berpikiran bahwa keberadaan kita di sini nanti semuanya kewenangan, kan di sini ada auditorat militer, ada auditorat militer tinggi. Oh jangan-jangan diambil alih nanti penuntutannya oleh kita. Tidak, itu tetap kewenangannya ada di auditorat militer. Cuma tugas kita nanti mengkoordinasikan masalah penuntutan. Karena apa? Karena semuanya itu ya di KUHP itu sudah jelas semua, diatur semua. Jadi artinya bahwa Jaksa Agung yang berhak dan yang tertinggi untuk penuntutan, termasuk di dalamnya adalah
auditorat militer. Nah, jadi itu makanya amanah undang-undang itu jelas bahwa diatur di situ bahwa Jaksa Agung yang tertinggi untuk masalah penuntutan. Jadi artinya apa? Artinya semua supaya masalah penuntutan itu bermuara ke kejaksaan semua. Jadi sebetulnya ini amanah undang-undang. Jadi amanah undang. Jadi kita tidak ada itu mengambil kewenangan dari auditor, itu tidak ada. Nah itu makanya kita hanya bagaimana supaya perkara itu cepat selesai, kita kepastian hukum, keadilan. Nah itu yang terpenting saya kira di situ. Dan tidak ada kita mengambil kewenangan penegak hukum militer, itu tidak ada. Saya kira itu. Jadi memang benar Pak. Jadi tidak ada sama sekali mengganggu kewenangan dari auditor militer. Tidak ada. Maupun kewenangan dari kejaksaan. Tidak ada. Kita hanya mengkoordinir masalah teknis penuntutan, nanti jarinya, nanti kawatmilnya, supaya keseimbangan ini kan masalah keadilan. Benar. Jadi kalau kita ini masalah keadilan itu, ya walaupun kita ini penuntut, ya kita masih punya hati nurani. Iya benar Pak. Jadi kalau saya berani mengatakan bahwa ya kalau benar itu kita bilang benar, kalau salah ya memang salah. Tapi bukan kita cari kesalahan orang. Karena memang kalau tidak ada pidana militer ini, mungkin untuk perkara koneksitas ini bisa ada ketidakseimbangan hukuman. Benar. Ya, Pak ya. Benar. Karena kita tidak bisa mencampur, tidak bisa berkoordinasi dengan militer dan kejaksaan, sehingga kita sama-sama tidak tahu di sana tuntut berapa, di sini tuntut berapa, padahal perbuatannya sama. Ya, itulah tugas kita, tanggung jawab kita. Iya, Pak. Jadi memang sangat penting sekali memang adanya pidana militer di kejaksaan. Benar. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Raffles David. Hai Raffles, apa kabar? Ya, senang sekali ikut bergabung bersama kami di live Instagram Kejati Sumut ya. Ini ada pertanyaan Pak, kalau ada anggota TNI terlibat dalam pidana korupsi di Pemda pemerintah daerah, bagaimana prosedur permintaan keterangannya? Apakah bisa Kejari langsung memanggil anggota TNI tersebut? Pak, ini kayaknya pengalaman nih Pak. Mungkin ada perkara mereka di sana ini yang anggota TNI terlibat dalam pidana korupsi di Pemda. Bagaimana prosedur permintaan keterangannya? Apakah bisa Kejaksaan Negeri langsung memanggil anggota TNI tersebut atau lewat aspek militer atau lewat auditor? Ya, jadi ini kan perkara korupsi, jadi sama aja saya kira begitu. Kalau ada anggota TNI yang terlibat korupsi, itu tetap dilaporkan ke POM yang bersangkutan. Kalau dia angkatan darat, ke Pomdam, nah, tetap aja prosedurnya begitu. Tapi kalau misalnya ada pemanggilan begitu, itu harus, kalau TNI dia harus seizin komandan satuan, atasan yang bersangkutan. Jadi semuanya itu tidak boleh dipanggil sewenang-wenang. Mau itu polisi yang manggil, itu harus ada surat izin dari komandan satuan. Iya. Mungkin maksudnya Raffles David seperti ini Pak, apakah dia harus izin ke asisten pimpinan militer dulu untuk membuat panggilan, atau bisa langsung Kejaksaan Negeri yang membuat panggilan ke pimpinan kesatuannya Pak? Seperti itu. Oh, kalau untuk itu tidak ada kewenangan kita untuk mengizinkan apa tidak. Cuma ini pun sebetulnya kejaksaan, kalau dia ada terlibat oknum TNI, itu harus dilaporkan ke POM. Iya, jadi prosesnya begitu. Ya. Jadi tidak perlu dia harus minta izin surat dulu ke Asikil. Ya, kami harus betul. melakukan panggilan kepada anggota TNI. Bisa langsung Kepala Kejaksaan Negeri setempat yang panggilan kepada pimpinan kesatuannya. Ya. Kalau dia dijadikan saksi. Kalau dia dijadikan terdakwa, ya dia harus laporan ke POM.
Nanti itulah tugas-tugas kita. Kalau ada laporan ke sana, itulah yang kita koordinasikan supaya cepat selesai. Apalagi ini kan menyangkut di Pemda katanya. Di Pemda kan kadang-kadang kan orang sipil terlibat. Benar. Iya. Ini ada dari Ocel 5035. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya senang sekali melihat penampilan Bapak dan Ibu yang fresh, gagah dan cantik. Ya, terima kasih Ocel. Terima kasih. Terima kasih. Iya, luar biasa. Jadi mungkin informasi-informasi yang Bapak sampaikan tadi sangat menambah wawasan buat kami, juga buat Sobat Adiaksa dan buat yang bergabung di live Instagram kita pada pagi hari ini. Ya. Ini nggak terasa ya Pak ya, sudah hampir 1 jam kita Kasih kan. ngobrol-ngobrol hampir 1 jam, nggak terasa. Ya ini siapa? Dan terima kasih untuk semua informasi yang sudah Bapak sampaikan kepada Sobat Adiaksa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa ikuti terus Instagram kami dan ikuti terus program Jaksa Daring. Kita akan bertemu kembali pada bulan depan pada minggu kedua setiap bulannya. Terima kasih buat Sobat Adiaksa.